Apakah orang Kristen boleh minum anggur atau bir atau alkohol atau sejenisnya pada kadar tertentu? Nah, saya pernah menonton khotbah dari seorang hamba Tuhan yang mungkin tidak perlu saya sebutkan namanya. Ya, dia berkata bahwa orang Kristen boleh minum anggur atau bir atau alkohol dan sejenisnya, ya, karena ayat ini, yaitu dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23 mengatakan, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ya, nah ayat ini yang dipakai menjadi dasar untuk tanda kutip membolehkan orang Kristen boleh minum bir, boleh minum anggur, boleh minum alkohol. Ya, dari ayat ini dia membuat 3 alasan, ya, yaitu yang pertama, boleh minum asal sedikit seperti yang tertulis di dalam ayat tadi. Kemudian yang kedua, jangan sampai mabuk atau bermabuk-mabukan. Kemudian yang ketiga, jangan diposting di media sosial supaya orang jangan tersandung melihatnya lalu berkata orang Kristen kok minum bir atau minum alkohol. Jadi kalau nggak diposting, di antara kita aja sama-sama tahu boleh, ya, kira-kira seperti itu pendapat hamba Tuhan ini, karena dia mengutip ayat yang lain juga, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 27 dan 28, ya. Di situ dikatakan, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau makannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Jadi keberatan hati nurani orang lain harus kita perhatikan juga supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Karena itu kata hamba Tuhan ini boleh minum asal jangan diposting di media sosial, ya, supaya jangan ada keberatan hati nurani dari orang lain yang akhirnya membuat kita menjadi batu sandungan. Kalau di kalangan kita aja atau sendiri, no problem, kata hamba Tuhan ini, ya. Nah, kita akan cek dari Alkitab, apa kata Alkitab tentang hal ini. Let's check it out. Ya, yang pertama, ya, di dalam ayat yang tadi dikutip, yaitu 1 Timotius pasal 5 ayat 23, itu Paulus menasihati anak rohaninya itu Timotius supaya jangan hanya minum air saja, tapi tambahkan sedikit anggur karena alasan kesehatan, karena si Timotius ini memang sedang mengalami gangguan pencernaan. Ya, sehingga saran Paulus itu adalah tambahkan anggur sebagai obat untuk membantu proses penyembuhan dari sakitmu itu. Ya, jadi artinya di sini bahwa alkohol yang boleh dikonsumsi, katakanlah seperti itu, untuk alasan kesehatan dan ada resep dari dokter, ya, yang memang menyatakan bahwa untuk penyakitmu itu salah satu obatnya adalah alkohol dan ada resep dokternya, maka boleh, ya. Tetapi kalau hanya karena kamu pengen minum dan mencari pembenaran dari Alkitab supaya engkau tidak merasa bersalah dan merasa bahwa itu halal dan hati nuranimu tidak terganggu, disitulah dosamu dimulai, ya. Jadi boleh itu artinya untuk alasan kesehatan dan atas rekomendasi dokter, resep dokter untuk kesehatanmu itu, ya, maka boleh, ya. Ikuti sampai selanjutnya karena setidaknya adalah 6 tanggapan, ya, tentang poin ini, ya. Nah, kemudian jadi kalau engkau tidak sakit apa-apa, tidak ada keluhan penyakit apa-apa, hanya karena kamu pengen dan supaya tidak berdosa, tidak melanggar firman Tuhan, lalu kamu kutip ayat itu, salah, ya. Kemudian yang berikut, bahwa ingat memang alkohol itu, ya, memang sudah lama digunakan sebagai obat. Misalnya untuk membersihkan luka dari bakteri itu kan pakai alkohol pada kadar tertentu, ya. Atau hand sanitizer yang selama pandemi kita pakai itu ada kandungan alkohol, dan banyak hal-hal lain itu yang ada kandungan alkohol dalam kadar tertentu, dan tentunya tidak atau sudah atas rekomendasi
Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ya, maka itu sah dan boleh untuk dipakai sebagai, tanda kutip, perhatikan garis bawahi, obat. Bukan karena kamu pengen minum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau alkohol boleh minum asal tidak mabuk, berarti ganja juga boleh dong, asal tidak fly. Rokok juga boleh dong, asal jangan kecanduan. Berzina juga boleh dong, asal tidak hamil. Ya, itu kan jadi bahaya. Ya, bahkan ada di gereja tertentu, di wilayah tertentu yang pendetanya sebelum naik ke mimbar biar berani dan lancar berkhotbah, minum alkohol dulu. Berarti kan ada bagusnya juga kan biar lancar bicara. Apakah itu benar? Baik bagi orang itu dia jadi lancar bicara, khotbahnya jadi lancar. Tetapi tidak benar karena dia sudah melakukan sesuatu dengan cara dan kekuatan sendiri dan melanggar firman Tuhan. Yang ketiga, ukuran sedikit dan asal tidak mabuk ini juga relatif. Bagi orang yang sudah biasa minum alkohol, satu botol itu sedikit. Satu jerigen atau satu can itu juga sedikit karena dia sudah terbiasa minum. Jadi kalau kita bilang boleh minum asal sedikit, waduh, relatif. Bisa satu botol, bisa satu can, tergantung kebiasaan orang itu. Ya, mungkin satu can dia belum mabuk karena sudah biasa. Ya, tapi berapa syaraf yang sudah rusak di dalam tubuh dia, dan juga livernya yang terancam berbahaya karena satu botol, satu can, dan seterusnya. Makanya ada gambar Yesus yang kalau sudah pernah lihat, ada Yesus begini, lalu ada hati yang ada api menyala gitu ya. Itu pernah ada yang bilang itu pesan untuk pemabuk itu, ya. Artinya apa? 2 botol lagi, livermu hangus, gosong, terbakar. Ya, jadi sedikit ini relatif, ya. Yang keempat, kalau Anda ke tempat di mana minum alkohol adalah hal yang biasa bagi mereka dan hal itu telah menjadi suatu tanda kutip budaya atau penyakit sosial di lingkungan itu, kemudian Anda datang dan berkata bahwa minum alkohol nggak apa-apa, yang penting sedikit dan jangan sampai mabuk, maka Anda tidak akan pernah mengubah seorang pun atau mengubah keadaan apapun di situ. Anda justru melegalkan apa yang kebiasaan buruk mereka yang sudah mereka jalani selama ini, dan Anda tidak akan pernah melihat pertobatan sejati apalagi transformasi. Ya, padahal salah satu bukti pertobatan dari seorang yang dulunya adalah pencandu alkohol, dia harus meninggalkan kebiasaan buruk itu, kecanduannya itu, ya. Kemudian yang kelima, ayat yang dari Timotius tadi, ya, itu hanya satu ayat yang seolah-olah memberi lampu kuning atau lampu hijau boleh gitu ya, di antara puluhan ayat yang lain dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang melarang orang minum alkohol. Nah, kenapa Anda mengabaikan begitu banyak ayat yang lain yang melarang, ya, dan hanya mengambil satu ayat hanya untuk melegalkan selera Anda atau niat pengennya Anda minum alkohol? Kemudian yang keenam, ada yang berkata bahwa, loh, kenapa kita perjamuan kan pakai anggur? Berarti boleh dong. Loh, itu kan diperintahkan oleh Yesus. Ayatnya jelas. Perbuatlah ini senantiasa menjadi peringatan akan aku. Iya, jadwalnya jelas. Biasanya sebulan sekali. Takarannya jelas. Ya. Dan dalam suasana ibadah. Apakah Anda lagi minum di kafe atau di diskotik? Ya, Anda lagi perjamuan kudus. Ya, jangan menghina Tuhan ya. Dengan alasan perjamuan kudus boleh, lalu saudara boleh memuaskan hasrat atau selera Anda untuk minum bir dengan memakai alasan perjamuan kudus pakai anggur. Itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan tidak tiap hari kan? Kan tidak tiap hari kita perjamuan kudus.